Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi 'ala ni'amihil wafirah wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin dzil awsafil kamilah wa 'ala alihi wa sahbihi alladziina narud darajatil 'ulya bis-sabri fi nusratil millah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, lebih khusus para ustadz, para hujjaj dan pengurus musalla maupun pengajian, hadirin sekalian yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nashorul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Maqalah ke-15 yang akan kita baca melanjutkan maqalah sebelumnya. Pada maqalah sebelumnya ada 3 poin. Babnya bab 3 nasihat, maka 3 poin yang kemarin kita bahas. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai. Hendaknya kita menjaga lisan kita, jangan sampai membicarakan orang kecuali dengan yang baik, dan jangan sampai kita sembarangan masukkan makanan atau minuman ke dalam perut kita. Ini pembahasan yang kemarin. Saya yakin udah diamalin semua nih ya. Amin. Insya Allah pelan-pelan kita amalkan. Nah, yang berikut ini maqalah yang ke-15. Wal maqalatul khamisata asyrata ruwiya anna rajulan min bani Israila jama'a thamanina tabutan minal ilmi. Wal maqalatul khamisata asyrata, maqalah yang ke-15, ruwiya diriwayatkan anna rajulan min bani Israila, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki dari Bani Israel jama'a thamanina tabutan, mengumpulkan 80 peti minal ilmi dari ilmu. Wal halu annahu lam yantafi' bi ilmihi, padahal laki-laki itu lam yantafi', tidak bisa mengambil manfaat bi ilmihi, dengan ilmunya. Fa auhallahu ta'ala, maka Allah memberikan wahyu ila nabiyihim, kepada nabi Bani Israel alaihi salam. Annya ini namanya an tafsiriyah dalam bahasa Arab, atau dalam nahwu ada disebut dengan an tafsiriyah, bahwasannya qul, katakanlah wahai sang nabi, katakanlah li hadzal jami'i, untuk orang yang mengumpulkan di tilkal kutubi, buku-buku ini, apa nasihatnya, apa perkataannya, lau jama'ta katsiran minal ilmi, jikalau engkau mengumpulkan banyak ilmu, lam yanfa'ka, maka ilmu itu tidak akan memberikan manfaat, illa an ta'mala, kecuali engkau mengamalkan bi salasati asya'a, 3 perkara. La tuhibbud dunya, yang pertama janganlah engkau, la tuhibbud dunya, yang pertama engkau tidak mencintai dunia, wa mata'ahwa, ay mata'aha wa zuhrufaha, yaitu kesenangan dunia dan juga perhiasannya. Falaisat bidaril mu'minina, karena sesungguhnya dunia bukanlah daerah atau bukanlah rumahnya orang-orang mukmin. Al-fa'u litta'lil, karena dunia. Jadi faknya ini fa untuk alasan. Kenapa nggak boleh mencintai dunia? Karena dunia bukanlah rumahnya orang-orang mukmin. Ai li'annaha laysat daru jazain lil mu'minin, karena sesungguhnya dunia bukanlah tempat balasan untuk orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Fa inna daru thawabihim, karena sesungguhnya rumah atau daerah balasannya orang-orang mukmin, al-jannatu, adalah surga. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel. Kemarin sempat kita bahas juga, itu juga Bani Israel juga. Bani itu artinya keturunan. Kalau disebut di sini ada Bani Romli, itu berarti keturunannya Haji Romli.
Bani Romli. Siapa itu ya? Anak-anaknya, cucu-cucunya namanya Bani Romli. Kalau di sini ada keturunan Bani Cingcat, Bani Cicat nih. Ya, ada Bani Ham, Bani Hamsuh, Bani Hamzah, keturunannya Kong Hamzah. Bani itu artinya keturunan. Bani Israel artinya keturunan Israel. Siapa itu Israel? Israel itu Yakub, Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Israel ini aslinya memang nama orang dan beda. Bani Israel yang disebut dalam Al-Quran beda dengan Israel sekarang. Kalau Israel sekarang kan Zionis. Israel sekarang ini sudah politik ya, jadi sudah sebuah wadah atau satu badan yang ranahnya adalah ranah politik dan kekuasaan. Jadi benar-benar pengen menguasai, ada hasrat untuk menguasai, namanya ranah politik. Beda dengan Bani Israel yang di Quran. Bani Israel yang di Al-Quran disebutkan itu keturunannya Nabi Yakub. Bani artinya keturunan, Israel Yakub, keturunan Yakub. Seorang laki-laki dari Bani Israel, seorang laki-laki dari keturunannya Nabi Yakub ini mengumpulkan 80 peti. Tabut itu peti Pak, peti besar. Di 80 peti itu isinya kitab semuanya. Isinya buku-buku dari 80 cabang ilmu. Jadi ada ilmu nahwu, ada ilmu bahasa maksudnya, ada ilmu bahasa. Kemudian ada ilmu tentang kitab atau ilmu Taurat, ada ilmu tentang manusia, ilmu tentang macam-macam, termasuk ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu akhirat juga ada di situ. Jadi 80 peti, 80 kotak besar isinya semua kitab. 80 kotak ini ternyata tidak bisa dia manfaatkan. Ternyata dia merasa udah banyak-banyak ngumpulin ilmu, udah banyak-banyak koleksi kitab, ya dia baca, dia hafalkan semua, kok ternyata masih hampa aja. Ternyata masih hampa dan sepertinya masih ada yang kurang. Makin banyak dia baca, makin merasa kurang. Kayak orang sini kan begitu semua ya. Banyak baca tapi masih ngerasa hampa aja kan ya. Ya emang kagak baca kagak apa. Ini semakin dia banyak baca, dia kumpulkan buku-buku itu dalam petinya ada 80, tapi kau merasa nggak ada manfaatnya ilmu ini tidak ada manfaatnya, dan juga tidak ada orang yang belajar kepada dia untuk mengambil manfaat. Ada orang yang belajar, kemudian selesai dia belajar, dia ngulang itu kalau bahasa Jawa artinya ngajar. Kenapa ngajar disebut ngulang? Ya karena memang ngulang pelajaran lagi, ngulang pelajaran yang dulu dia pernah pelajari di sekolah atau di pondoknya. Ada orang yang waktu belajar, nah selesai dia belajar, dia ngulang atau ngajar. Ini namanya bisa diambil manfaatnya. Nah laki-laki ini enggak, laki-laki ini udah belajar 80 cabang ilmu, dia punya koleksi atau punya kumpulan kitab-kitab, ditaruh di 80 peti. Tapi merasa ilmu ini nggak manfaat dan merasa nggak ada orang yang ambil manfaat dari diri dia. Nggak ada orang yang mau ngaji atau nggak ada orang yang mau minta sebagian ilmu yang dia miliki. Dikumpulin ini semuanya sampai akhirnya Nabi pada zaman itu diberikan wahyu oleh Allah, bilang itu pemuda, bilang kepada dia, andai dia kumpulkan lebih banyak lagi ilmu, bukan hanya sekedar 80 peti, andai dia tambahkan lagi hafalan-hafalan, dia tambahkan lagi pelajaran-pelajaran, dan dia semuanya kuasai itu pelajaran-pelajaran itu, tetap saja itu semua tidak akan memberikan manfaat untuk dirinya kecuali kalau dia melaksanakan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, la tuhibbud dunya, yang pertama jangan dia cinta dunia. Keindahannya, perhiasan dunia itu jangan dicintai. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini boleh jadi menunjukkan bahwa orang ini punya ilmu banyak. Ini Bani Israel ini, laki-laki ini punya ilmu banyak, punya hafalannya kuat, dia menguasai berbagai macam cabang ilmu, tapi dia masih cinta dunia. Selama
ente masih cinta dunia, kata Nabi zaman itu, selama anda masih suka dan masih senang sama dunia, maka ilmu itu nggak akan manfaat. Jadi ujung-ujungnya makin pinter, bukannya makin dekat kepada akhirat, tapi makin pinter, makin banyak ngumpulin dunia. Nah ini salah. Kalau dengan cara seperti itu, maka ilmu seolah-olah jadi alat. Ilmu jadi alat untuk mendapatkan dunia. Ngapain Bang ngaji? Supaya dapat berkat, supaya jadi ustadz. Ustadz kan beda berkatnya. Yang lainnya berkatnya satu, ustadznya paling nggak 3. Iya. Telurnya orang-orang mah cuma separuh, ustadz mah bisa 1 telurnya. Beda. Nah dia menuntut ilmu untuk apa? Untuk dunia. Misalnya contoh kecilnya seperti itu. Dia belajar kemana-mana, dia belajar berguru atau mencari ilmu kemana-mana, tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia, supaya orang-orang silau dengan dia, supaya orang-orang menghargai dia, atau supaya dia dapat peroleh jabatan, supaya dia memperoleh jabatan. Maka itu ilmu sebagai alat untuk tujuannya. Tujuannya apa? Dunia. Nah, maka ilmu di sini bukan sebagai tujuan untuk meraih yang lebih mulia lagi, yaitu akhirat, tapi justru ilmu di sini jadi budak atau jadi satu tunggangan untuk memperoleh yang buruk, yaitu memperoleh dunia. Padahal harusnya ilmu ini bukan untuk mengumpulkan dunia. Ilmu justru mendekatkan kita kepada akhirat. Orang ini, pemuda ini masih mencintai dunia. Kata Nabi pada waktu itu, Nabi zamannya, kata Nabi Bani Israel, selama anda masih cinta kepada dunia, maka itu kitab yang 80 peti itu nggak akan manfaat ilmunya. Orang banyak ilmunya, tapi selama dia masih cinta dunia, masih suka ngumpulin dunia, masih suka silau dengan jabatan, pengen dihormatin orang, itu bagian dunia semua tuh Pak. Ya uang, kemudian sanjungan, nama baik, itu semua bagian dunia. Selama dia masih cinta dunia, maka ilmunya tidak akan manfaat, artinya tidak akan mendekatkan dia kepada akhirat. Ilmu manfaat itu ilmu yang mendekatkan kita kepada akhirat. Bahwa apa? Belajar sholat tahajud atau belajar bab tentang sholat, mulai dari wudhunya, kemudian sholatnya, syarat dan rukunnya, sampai kehusuannya. Malam-malam bangun, kemudian wudhu dengan sebaik-baiknya, pakai pakaian juga pakaian yang paling bagus karena pengen menghadap pada Allah, munajat dengan tahajudnya, pengen melaksanakan munajat atau kemesraan bersama Allah dan merasakan makin dekat dengan akhirat. Kayaknya ini sholat terakhir saya dah. Terus tiap malam gitu, bangun lagi, ini kayaknya sholat terakhir saya dah. Merasakan seperti itu namanya ilmu tentang wudhu dan sholat yang cuma 2 rakaat, itu namanya ilmu manfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang mendekatkan kita kepada akhirat. Sebaliknya kalau ilmu justru menjauhkan kita pada akhirat, ya hafalannya banyak tapi nggak ada prakteknya, cuma ngapal doang, dia cuma ngapal doang tapi nggak pernah dia praktekkan, dan justru malah makin ketunyan itu makin cinta kepada dunia. Dia punya hafalan, dia punya pemahaman keagamaan ini untuk memperoleh atau untuk menghasilkan kemasyhuran dia misalnya, maka itu dia makin jauh pada akhirat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang mendekatkan dia kepada akhirat, mendekatkan kita kepada akhirat. Oleh karenanya tidak akan memberikan manfaat ilmu itu selama dia masih cinta kepada dunia, kata Nabi zaman itu. Kenapa nggak boleh cinta dunia? Karena dunia itu bukan tempat orang-orang beriman menerima balasan. Andai balasannya ilmu yang manfaat itu balasannya di dunia Pak, pasti nggak ada orang alim atau nggak ada ulama, nggak ada kiai yang miskin. Andai ilmu yang manfaat itu balasannya adalah dunia, pasti nggak ada ustadz yang miskin, nggak ada, pasti kaya semua. Tapi memang ilmu tidak bisa dibandingkan dengan dunia.
ilmu lebih mulia dibanding dunia. Karenanya balasannya bukan di dunia, nanti di akhirat. Ilmu tentang sholat aja, bapak-bapak pernah diajarin sama guru dulu sholat, baca Fatihah, baca tasyahud. Biasanya yang diajarkan dulu itu bacaannya Fatihah atau tasyahud karena itu rukun, sama takbiratul ihram. Sampai sekarang masih dipakai itu dari guru. Setiap bapak baca sholat, gurunya dapat sampai sekarang masih dapat. Coba sekarang masih ada yang begitu, kantor-kantor orangnya udah mati tapi masih dikirim, ada nggak bang? Maksudnya ini kantor orangnya udah mati, bukan pensiun, bukan, udah mati tapi masih dikirim gajinya ke kuburan, ada ya? Nggak ada, habis sudah. Nah kalau ini enggak, ilmu diajarin kita sama guru kita, sholat, baca Fatihah, itu selama kita pakai pahalanya masih terus mengalir terus, dan Allah Maha Kaya. Ini kalau dirubah bentuknya jadi bentuk dunia, penuh semua dunia. Oleh karenanya ilmu gak sebanding dengan dunia, dan balasan ilmu memang bukan di dunia, balasan ilmu nanti di akhirat. Karena dunia ini sangat kecil, dunia ini sangat remeh untuk balasan ilmu. Lebih ilmu ngaji begini aja, ngaji begini, ini bapak mengamalkannya, maka pahala yang didapat untuk pengarang kitab Nasolibat ini ngalir terus, diamalkan lagi, ngalir lagi. Dan ini baru pengarang, belum lagi muridnya pengarang dapat juga, belum lagi murid dari murid pengarang, terus sampai kepada guru saya sampai kepada saya, dan seterusnya. Ini balasan-balasan yang nggak mungkin ditunaikan di dunia. Penuh Pak, penuh buat sewa kontrak apa? Sewa kontrak pahalanya banyak banget, masing-masing orang punya sendiri gitu. Jadi buat balasan satu bab ilmu aja itu penuh. Oleh karenanya ilmu balasannya bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Dunia ini sangat remeh dan tidak cukup untuk menampung balasan-balasan ilmu. Nah kembali lagi tadi, orang alim yang sungguh dengan ilmunya itu bermanfaat, itu adalah orang yang tidak cinta kepada dunia. Banyak sekali orang alim karena memang patokannya ilmu itu bukan dunia, banyak sekali orang alim yang hidupnya biasa-biasa aja. Tapi ada juga orang alim yang kaya. Orang yang alim, yang ilmunya manfaat, kaya, tetap hatinya tidak akan terpaut dengan dunia. Dia tidak akan hatinya ini terikat dengan dunia. Kalaupun dia ada yang ngasih, itu dia cuma lewat gitu aja, nggak pernah masuk ke dalam hati. Bedanya orang alim sama yang bukan alim Pak. Dikasih mobil misalnya, dikasih mobil ya pakai sama dia, udah dipakai kira-kira sebulan, itu mobil hilang, nggak nyesek. Orang dia nggak pernah masukin hati. Sama kayak bapak nggak pernah masukkan hati setiap pemberian apapun itu, bukan hanya mobil, nggak pernah masukkan dalam hati. Itu kalau hilang pasti kita tidak akan nyesek karena nggak pernah kita masukin dalam hati. Nah orang alim begitu, orang alim nggak pernah memasukkan dunia ke dalam hatinya. Dia hanya memandang semua buat akhirat, ngajarnya buat akhirat, sholatnya buat akhirat, datang pengajian dengerin guru buat akhirat. Ini kalau ditimbang nih, kalau diwujudkan di dunia ini, pulang pada gendong pahala semua ini, penuh sesek ini di gang sini, swadaya pasti penuh, rumahnya nggak pada muat. Makanya balasannya nanti di akhirat. Jadi tidak boleh, pesan Nabi pada zaman itu tidak boleh mencintai dunia. Jangan mencintai dunia. Selama dia masih mencintai dunia, maka ilmunya nggak akan bermanfaat. Nanti ilmu yang dia miliki, kalau dia masih tetap mencintai dunia, maka ilmu yang dia miliki nanti bisa justru berbalik, bukan untuk akhirat tapi untuk berburu dunia. Kalau berburu dunia pasti nanti sama kayak orang-orang yang berburu dunia lain yang nggak punya ilmu. Apa itu? Ya sikut-sikutan, rebutan, kadang-kadang berantem, kadang-kadang
nginjek pala orang lain supaya dapat dunia yang lebih tinggi, menganiaya orang lain. Jadi kayak orang yang nggak punya ilmu, seperti orang yang tidak punya ilmu. Padahal harusnya ilmu itu bisa membentuk dia agar dia mencintai akhirat dan menjauhkan dunia. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, wala tusahibis syaiton, dan janganlah engkau menjadi temannya setan, bi antuti'a amrohu, dengan cara mentaati perintah setan, bi mukhalafati amrillahi, dan dengan menentang perintah Allah wa rasulihi dan utusannya. Falaisa birafiqil mu'mini, maka setan bukanlah temannya orang-orang yang beriman. Ai li anna syaitana laisa rafiqan lahum, maksudnya setan bukanlah temannya orang beriman. Pesan yang kedua, jangan jadi temannya setan. Maksudnya jangan jadi temannya setan, jangan turuti perintah setan dan nantang perintah Allah, jangan. Setan ada dua macam, Pak. Ada setan jin, ada setan manusia. Syayatinil jinni wal insi. Ada setan manusia, ada setan jin. Ciri khasnya, kalau orang atau kalau ada sesuatu ngajak kita untuk ingkar kepada perintah Allah, ada sesuatu atau ada pihak yang mengajak kita untuk menentang perintah Allah, harusnya Allah suruh sholat dia nggak sholat, harusnya Allah suruh puasa dia nggak puasa, Allah suruh ngaji dia nggak ngaji, ada yang ngajak, maka yang ngajak itu namanya setan. Kadang-kala bentuknya orang kadang-kadang, apain bang ngaji bang, mendingan ikut saya. Terus akhirnya nggak jadi ngaji dan melakukan, mendingan ikut saya kemana? Ke sono, ke mana? Gajah Mada ya? Sono bang, ada yang baru nih. Akhirnya dia kagak jadi ngaji. Itu yang ngajak temennya ya pakai celana jeans, ya pakai kayak dia, maka itu namanya setan dari bangsa manusia. Setan, pokoknya semua pihak atau segala sesuatu yang mengajak untuk menentang Allah, menentang perintah Allah, maka itu namanya setan. Pengen puasa, kemudian ada yang ngajak dia, udah bang nggak usah puasa, sekali-kali ntar aja kalau udah 50 puasa mah udah ada tuan dikit, sekarang mah puas-puasin dulu bang. Diajak, yang ngajak kelihatan, dan yang ngajak emang ya temennya dulu temen kecilnya misalnya, dari dulu emang terkenal dia suka ngajak, maka temennya itu setan, jangan temenin. Ini setan manusia. Ada setan jin. Setan jin itu bentuknya bisikan-bisikan dari luar diri kita. Termasuk setan jin itu yang suka bisikin kita, kan sama tetangga kan kudu rukun ya. Sama tetangga kita harus guyup. Nah, yang ada yang ngebisikin dia, tuh dia mati gara-gara itu tanggal lu yang itu tuh. Ada bisikan-bisikan itu tuh namanya setan. Pengen ngaji, kemudian ada bisikan, apain bang ngaji segala, gitu-gitu doang ngaji, sama abang ngaji ya, ngaji juga nggak jadi kaya. Yang bisikin nggak kelihatan, menentang perintah Allah, namanya setan. Setan dari bangsa jin. Ini dari luar semua nih, dari luar. Nah, ada kalanya dari dalam diri, ada kalanya dari dalam diri kita. Udah nggak usah ngaji, udah ntar aja, kalau ngaji mah gampang, besok juga masih ada, kalau nunggu lagi. Itu yang bisikin dari dalam diri kita sendiri, itu namanya nafsu. Nah, berarti nafsunya setan juga. Setan juga. Nafsunya sudah selingkuh dengan setan. Jadi nafsu bisa selingkuh dengan setan. Orang pihak atau sesuatu yang mengajak menantang Allah, mengajak menentang perintah-perintah Allah, perintah-perintah Allah ditinggalkan semuanya, larangan-larangan malah dilakukan, ini yang ngajak namanya setan. Ada kalanya yang ngajak itu manusia atau jin dari luar diri kita, ada kalanya yang ngajak dari batin sendiri. Yang ngajak dari batin sendiri namanya nafsu, kadang disebut dengan hawa nafsu. Nah, hawa nafsunya itu setan juga.
Hawa nafsu setan juga. Di antara cara-cara setan untuk merayu, membujuk seseorang supaya dia ingkar kepada Allah, langkah-langkahnya diantaranya pertama itu orang diajak untuk menentang Allah. Allah suruh puasa Ramadan nggak Pak? Wajib nggak puasa Ramadan? Nah dia disuruh nentang, nggak usah puasa Bang, puasa bikin aus aja, bikin lapar aja, sama aja kita nggak puasa juga boleh lebaran kok, kata setan tuh. Ngajak setan, ngajak kita untuk menentang perintah Allah. Nah kalau kita nurutin akhirnya nggak puasa Ramadan, maka kita berarti nurutin setan tuh. Nurutin setan ini yang disebut tadi tuti amrohu bimukhalafati, mentaati suruhan setan atau ajakan setan. Bisa bentuknya dari dalam diri kita atau dari luar. Yang dari luar bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Ini langkah pertama, diajak kita untuk nantang Allah atau untuk mengingkari perintah Allah. Jadi perintah Allah disuruh tinggalkan, larangan Allah disuruh lakukan. Kalau ini selesai atau kalau ini berhasil, maka orang ini berarti sudah jadi budaknya setan. Ya, anta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahadilaikum ya bani adamah alla ta'budu syaitan. Di surah Yasin disebutkan, bukankah aku sudah katakan kepada engkau wahai manusia, alla ta'budu syaitan, janganlah engkau menyembah setan. Maksudnya menyembah setan di sini nurutin setan, disuruh sama setan laksanakan larangan-larangan dia ikut, disuruh meninggalkan perintah-perintah Allah dia ikut, namanya nyembah setan. Ini cara pertama. Cara kedua, kalau ini nggak bisa, disuruh melaksanakan larangan atau keharaman, maksiat nggak mau. Enggak, saya mengaji, ngapain saya maksiat? Malah percuma ngaji saya. Disuruh berhenti puasa Ramadan, disuruh berhenti sholat, berhenti ngaji, dia nggak mau saya emang nggak mau berhenti ngaji, saya emang nggak mau berhenti taat kepada Allah, tetap saya seumur hidup akan taat. Maka setan pakai cara lain. Cara yang kedua bukan diajak buat nentang Allah, tapi diajak, ya udah Bang, turutin Allah aja. Bagus, dia cakep ngaji terus, cakep puasa Ramadan terus, udah Bang, teruslah menyembah Allah, teruslah taat kepada Allah sampai Abang jadi orang paling mulia di kampung ini. Dan nanti orang-orang harus memuliain Abang. Oh gitu ya? Iya, ya udah gua ngaji terus. Nah, akhirnya dia ngaji niatnya bukan karena nurutin perintah Allah, dia puasa niatnya bukan nurutin perintah Allah, tapi supaya jadi orang yang lebih mulia dibanding orang lain. Kena godaan setan juga nih. Ini namanya menyembah setan juga. Dia lupa bahwa dalam ibadah, dalam perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa, ngaji, itu dalam semua kebaikan-kebaikan itu ada juga bisikan setan. Ada ujub, ada ria, ya ada takabur. Ini tiga ini yang paling bahaya Pak. Ujub, ria, takabur. Ini cara yang kedua. Setan kalau cara yang pertama nggak berhasil, digodain, nggak pernah diturutin godaannya setan, maka bukan disuruh ingkar kepada Allah, tapi lanjutin ngaji Bang, lanjutin puasa Ramadan, lanjutin sedekah. Pokoknya di kampung ini Abang doang yang kayak begitu. Kalau masih ada Nabi mah Abang jadi Nabi kali. Dia bilang gitu kata setan. Iya juga ya. Ya udah gue terusin. Akhirnya dia terus. Nah kalau dia nurutin itu, ada ujub, ada takabur, ada ria, pamer sama ilmunya, dia ujub dengan dirinya, dia takabur, akhirnya merendahkan orang lain yang belum punya ilmu, maka udah kena godaan setan juga tuh. Nah kita tidak boleh jadi temannya setan, tidak boleh menyembah setan. Ini artinya jangan kita nurutin perintahnya, baik perintah yang cara pertama maupun cara yang kedua, jangan sampai kita nurutin. Dan ini semuanya cara-cara setan nggak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti. Yang terakhir
Yang terakhir dikeluarkan dari diri kita itu adalah sifat ananiyah, Pak. Ananiyah. Tahap pertama, orang disuruh tadi. Tahap pertama orang disuruh melawan setan. Kalah setan udah pakai cara pertama. Akhirnya setan pakai cara kedua. Disuruh tetap ngaji, tetap puasa. Nah, yang digoda adalah batinnya. Yang digoda nafsunya. Dibisikkan dalam nafsu supaya ada perasaan bangga dengan ibadah, bangga dengan ilmunya, dibisikkan itu. Nah, kalau udah bersih semua enggak, saya bangga, saya mangga riya, saya mangga takabur, nggak sombong. Kalau udah selesai semuanya bersih, ada satu sifat yang namanya ananiyah. Ini sifat terakhir yang harus dikeluarkan. Ananiyah itu keakuan, ana. Ana itu artinya saya. Ananiyah ini artinya keakuan. Apa contoh keakuan tuh? Bapak misalnya udah lulus semuanya dari godaan-godaan itu, udah lulus semuanya, udah nggak takabur, udah nggak riya, tapi ibadah di dunianya sebaik-baik mungkin, ilmunya juga sebisa mungkin disempurnakan untuk menunjuk akhirat, tapi habis ibadah, habis ilmu, habis dunia, nanti nih bapak-bapak nih udah selesai dunia dimasukin ke neraka, kira-kira rela apa enggak? Rela apa enggak? Enggak rela. Itu berarti ada ananiyah, ada aku lah, gua udah di dunia udah baik-baik, masa masuk neraka juga? Nah, ini sifat terakhir nih. Ini sifat terakhir yang harus dikeluarkan. Orang yang sudah sampai pada tahap terakhir ini mengeluarkan ananiyah, maka dia akan merasa di mana aja Allah tempatin saya ridho. Karena memang saya ngaji, saya sholat, itu bukan tujuannya, udah bukan pengen surga, bukan karena takut neraka, tapi saya nurut sama Allah aja. Orang yang sudah mengeluarkan semua penyakit-penyakit atau semua bisikan-bisikan batin tadi seperti ujub, takabur, yang sudah mengeluarkan ananiyah, maka dia tidak akan memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Jadi udah nggak ada pikiran sholat untuk dunia, lewat tuh mah. Ngaji buat dunia udah lewat, ini kan yang paling dasar. Terus ngaji buat apa? Buat akhirat. Apa itu akhirat? Surga. Sholat buat apa? Buat akhirat. Apa itu akhirat? Bebas dari neraka. Itu udah nggak kepikiran, udah tidak terpikirkan. Akhirnya dia milih ngaji, sholat bukan buat dunia, bukan buat akhirat, bukan buat apapun, tapi hanya untuk nurut sama Allah. Ini yang paling tinggi nih, yang paling tinggi, di mana seseorang sudah tidak punya lagi kepentingan. Hadirin jamaah rahmatullah, ini juga yang kaitannya dengan keikhlasan orang-orang khusus. Ada ikhlas tingkat awam, ada ikhlas tingkat khusus, ada ikhlas tingkat khususul khusus. Ikhlas tingkat awam ini asal bapak kita semua ibadah nggak pengen dilihat orang, itu udah ikhlas. Ngaji emang tujuannya ngaji, ingin menghilangkan kebodohan, nggak karena pengen dilihat sama Bang Olin. Sholat bacaannya ya bukan dicakap-cakapin, nggak pengen didengar atau nggak pengen dipandang oleh jamaahnya, karena Allah aja. Tapi dibalik ngaji, dibalik sholat, dia pengen hubungan, dia pengen perekonomiannya tambah baik, dia pengen keluarganya yang dunia-dunia tuh, keluarganya makin makmur, ada tujuan itu, maka itu dia udah ikhlas, nggak apa-apa. Pokoknya ikhlas itu tidak mengharapkan pandangan manusia, ini yang paling awam. Ini ikhlas awam, ikhlas yang pertama. Tapi di balik sholatnya, di balik ibadahnya masih ada tujuan dunia. Sholat duha buat apa? Yang bapak tahu buat apa? Buat rezeki. Selama sholat duhanya bukan pengen dilihat sama tetangga, bukan pengen dilihat sama orang lain, tapi masih ada buat rizki, tetap namanya ikhlas juga. Cuma ikhlas tingkat awam. Ini masih rentan digoda sama setan. Ikhlas tingkat awam. Nah, ikhlas tingkat berikutnya ikhlas khusus. Ikhlas khusus
Ini dimana orang sholat duha atau sholat wajib, dia puasa udah lepas dari dunia, dia sholat duha ya karena memang bukan supaya rezeki di dunianya lancar, bukan, tapi supaya nanti di akhirat dia dapat surga. Puasa supaya nanti di akhirat dapat surga. Di dunia dia sengsara nggak apa-apa, di dunia nggak apa-apa, nggak saya hitung dunia mah, yang penting ini ibadah saya, semua nanti di akhirat dibayar. Itu udah ikhlas juga, lebih tinggi lagi. Nggak ada kepentingan dengan ibadahnya, nggak ada kepentingan buat rizki, baca waqiah, buat lancar dagangannya, nggak ada kepentingan itu udah ikhlas tingkat 2, yaitu ikhlas seseorang yang di kalangan khusus. Dia cuma berharap akhirat aja, yang penting nanti di akhirat dimasukin surga dan diselamatkan dari neraka. Ini ikhlas khusus. Tapi masih ada kepentingan, nggak di situ? Ada, karena pengen nanti masuk surga. Makanya tadi waktu saya tanyain ke Bang Ikin, rela nggak kalau dimasukin neraka? Nggak rela saya, karena memang tujuannya akhirat. Nggak rela, itu udah ikhlas, tapi ikhlas tingkat khusus. Ada ikhlas khususul khusus. Ikhlas khususul khusus ini lebih khusus lagi. Orang ibadah semua yang dilakukan, kemudian larang-larang Allah semua dia tinggalkan, tujuannya bukan untuk dunia, bukan untuk selamat di akhirat, nggak punya tujuan apa-apa kecuali untuk Allah. Terserah Allah, Allah mau balas saya nggak apa-apa, nggak dibalas juga nggak apa-apa. Sebenarnya saya sholat, saya ngaji, itu saya ditakdirkan udah bisa sholat aja, ditakdirkan jadi orang ngaji aja, itu udah kebanggaan buat saya. Nggak dibalas di akhirat juga nggak apa-apa, nggak ada kepentingan di situ dia. Nah ini ikhlas khususul khusus. Ini yang bebas dari godaan setan. Kalau tadi saya katakan dan sesuai dengan makalah ini, jangan jadi temannya setan, karena pintu masuknya setan itu di yang kedua. Tapi kalau di yang ketiga dia nggak bisa masuk, karena udah nggak punya kepentingan, Pak. Dia udah nggak punya kepentingan. Gimana setan mau masuk? Gimana setan mau menggoda? Sebab dia udah nggak pengen dunia, udah nggak pengen akhirat juga. Apalagi yang mau yang diiming-imingin. Akhirat nggak pengen, dunia apalagi. Tapi dia cuma pengen Allah doang. Susah setan masuknya dan nggak bakal bisa. Ini yang tadi saya katakan, terakhir yang dikeluarkan dari diri kita itu adalah ananiyah atau keakuan. Kadang disebut sebagai haddun nafsi atau kepentingan. Sebagian besar orang ibadah walaupun dia sudah bebas dari dunia, maksudnya dia sudah nggak pikiran dunia, tapi sebagian besar pasti masih ngarep akhirat. Nah sementara orang-orang yang khusus tingkat tinggi ini udah tidak mengharapkan apapun kecuali ridho Allah saja. Nah setan bisa masuk dari pintu-pintu itu. Kemudian pesan yang terakhir, ilmu kamu tidak akan manfaat 80 peti buku itu percuma kecuali kamu melaksanakan 3 nasihat. Yang ketiga nasihatnya adalah wala tu'dhi ahadan, nasihatnya dan janganlah engkau sakiti satu orang pun min ibadillah dari hamba Allah, falaisa bihirfatil mu'minin, maka menyakiti orang itu bukan pakaian atau bukan cirinya orang-orang beriman. Lianal idza'a laisa sum'atahum, karena menyakiti orang lain itu bukanlah perilaku atau bukanlah pekerjaannya orang mukmin. Yang ketiga, jangan sekali-kali menyakiti orang, hati-hati, terutama dengan lisan atau dengan tangan, anggota badan. Anggota badan itu banyak, Pak. Bisa mata, bisa tangan, bisa kaki. Mungkin kalau yang main tangan udah jarang, tapi kadang-kadang mainnya main mata. Main mata, pandangan matanya itu ngenyek gitu. Pandangan matanya itu ngeledek, itu juga bisa menyakiti orang lain. Jangan menyakiti orang dengan anggota badan, dan juga jangan menyakiti orang dengan lisan dengan mencaci atau ghibah atau memfitnah orang lain, jangan. Karena menyakiti orang lain bukanlah sifat orang-orang mukmin. Artinya orang mukmin nggak mungkin menyakiti orang lain. Orang mukmin itu orang-orang yang mengamankan. Amanah itu artinya beriman.
Kalau aminah aman. Aminah itu aman. Orang yang memberikan aman. Orang mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman untuk orang di dekatnya. Aman dari lisannya, dari tangannya, dan dari perbuatan-perbuatannya. Kalau ada orang mukmin, dia datang orang pada kabur, dia datang rese dan nggak beres kalau dia, berarti dia nggak bikin aman. Mukmin itu bukan mukmin. Mukminnya berarti dipertanyakan. Mukmin itu artinya memberikan keamanan. Jadi kata iman dengan aman akar katanya sama. Orang yang iman itu pasti menyebarkan rasa aman. Sama seperti Islam dengan selamat. Dengan selamat atau dengan keselamatan. Islam assalam, selamat, akar katanya sama. Orang muslim adalah orang yang memberikan keselamatan, kenyamanan. Orang mukmin, orang beriman, ini yang memberikan rasa aman. Maka orang beriman tidak akan menyakiti orang lain. Ini pesan yang ketiga, jangan menyakiti orang lain ya, karena menyakiti orang lain itu bukan sifat orang yang memberikan aman atau bukan sifat orang mukmin. Ini 3 pesan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Hendaklah kita menjauhi dunia, jangan cinta pada dunia, jangan masukkan dunia dalam hati. Yang kedua, jangan jadi temannya setan. Dan yang ketiga, jangan menyakiti siapapun itu, jangan menyakiti orang lain dengan lisan atau dengan sikap-sikap kita. Wal maqalatu sadisata asyarata wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.